Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi Football Belanda ringan amatiran ala gua. Kali ini video kedua yang gua bikin ini ya, malam minggu ceritanya. Gua pingin bikin review soal pre-seasonnya Manchester United ya. Kita ngobrol dengan amatiran aja ya. Pertandingan terakhir pre-season Manchester United telah selesai ya. Manchester United menang telak katakanlah dengan Everton ya, melawan Everton di Old Trafford sesama kontestan Premier League. Bagaimana kalau gua melihat ya ringan amatiran pre-season yang dilakukan oleh Manchester United dengan Ole Gunnar Solskjaer kali ini ya, menurut gua ini cukup unik ya katakanlah. Kenapa gue bilang cukup unik? Karena praktis Manchester United selama 4 pertandingan baru tadi ya Manchester United bisa melakukan atau menampilkan tim yang bisa disebut tim utama dari Manchester United. Itu pun juga kan belum bisa menampilkan 2 pemain yang ditransfer, baik itu Jadon Sancho maupun Rafael Varane ya. Dan ya di 3 pertandingan awal uji coba ini kan Manchester United tidak bisa menurunkan tim utama. Kenapa itu tadi? Karena tahun ini kan tahun spesial ya, tahun spesial dalam tanda kutip. Artinya begini maksud gue, tahun yang pendek bagi beberapa pemain ya, terutamanya pemain-pemain kunci yang bukan saja pemain kunci Manchester United tapi juga pemain kunci tim lain ya. Kenapa? Itu tadi ada kompetisi di tengah jeda kompetisi itu sendiri. Maksud gue ada turnamen di tengah jeda kompetisi musim lalu dan yang sebelum mulai musim depan ya, yaitu adalah Piala Eropa dan juga Copa America ya. Sebenarnya juga masih ada Olimpiade ya yang berlangsung, cuman ya gue bisa bilang sih tidak ada pemain kunci Manchester United katakanlah yang tampil, jadi ini agak sedikit menguntungkan ya dalam tanda kutip. Cuman ya tetap Manchester United harus memberikan istirahat kepada pemain-pemain inti yang bermain di Piala Eropa dan juga Copa America ya di 3 pertandingan awal. Itulah kenapa gua sih menilai dengan amatiran di 3 pertandingan awal ini gua tidak begitu melihat individu pemain ya katakanlah. Hasil tentunya tidak begitu gua lihat, lalu penampilan per individu pemain juga tidak begitu gua ngeliat. Kenapa? Ya karena pemain yang ditampilkan ini bukan pemain yang gua lihat akan diandalkan katakanlah oleh Manchester United musim depan ya. Lebih banyak menampilkan ya pemain lapis 2 katakanlah. Ada beberapa pemain lapis tim utama memang ada, tapi tidak banyak. Seperti katakanlah Aaron Wan-Bissaka ya kan. Selebihnya kan ya tidak, atau Mason Greenwood katakanlah ya. Tapi kan selebihnya tuh tidak lah katakanlah, lebih ke yang ya itu tadi ya pemain bukan pemain yang utamanya kayak ya namanya Matic, Juan Mata katakanlah kan, ataupun juga pemain muda ya, terutamanya di 3 pertandingan awal ini kan cukup banyak ditampilkan ya. Yang gue lihat jujur dengan amatiran itu adalah lebih ke sistem daripada Ole Gunnar ya. Gue pingin melihat Ole Gunnar ini seperti apa akan memainkan musim depan ya, dari sisi formasi. Apakah akan tampil 4-2-3-1 atau 4-3-3 atau main di belakang dengan 3 back atau seperti apa? Itu yang sebenarnya yang lebih menarik katakanlah bagi gue untuk melihat. Yang gue dapat ringan amatiran ala gue dari 3 pertandingan awal ini jelas terlihat bahwasanya Ole Gunnar ini masih akan memakai pakem 4-2-3-1 ya, atau mungkin dimodifikasi jadi 4-3-3 katakanlah ya, untuk menghadapi musim depan ya. Artinya opsi untuk bermain 3 back sepertinya akan sangat jarang ditampilkan oleh Ole Gunnar ya. Bukan jadi tidak mungkin, tapi tetap ada peluang, cuman menurut gua bukan jadi formasi utama katakanlah dari Manchester United ya. Akan balik lagi ke pakem 4-2-3-1 dan ini kan cukup menarik ya, dimana ya kita punya pemain beberapa pemain yang kembali dari masa peminjaman katakanlah ya. Ada Andreas Pereira, ada Diogo Dalot, ada ya Jesse Lingard yang sekarang kebetulan sedang karantina ya, isoman karena sedang terkena COVID, get well soon. Pun juga pemain baru ya macam Jadon Sancho dan juga Rafael Varane ya. Dan kalau gua ngelihat dari ya permainan katakanlah ya, gua lebih tertarik sih untuk kalau permainan, gue lebih tertarik untuk membahas pertandingan terakhir tadi ya, Manchester United lawan Everton. Kenapa? Karena terlihat jelas kurang lebih siapa-siapa saja yang akan
at least dimainkan ketika Manchester United akan menjalani pertandingan pertama melawan Leeds United ya. Karena menghadapi Leeds United besok ini gua melihat jelas ya Jadon Sancho dan juga Rafael Varane sangat kecil kemungkinan akan diturunkan, pun hanya sebagai pemain pengganti pun menurut gue juga sangat kecil kemungkinan ya. Kemungkinan mereka duduk di bangku cadangan, iya betul ada, tapi kemungkinan mereka ditampilkan sangat kecil ya. Kalaupun iya pun juga menitnya akan sangat sedikit ya, karena ya jujur mereka belum ada persiapan seperti ya pemain-pemain lain ya, terutama Rafael Varane yang baru saja datang dan bahkan belum diofisialkan oleh Manchester United ya. But ya kalau gua ngelihat sih pola akan menggunakan 4-2-3-1 melawan Leeds United, dan tadi pertandingan tadi sih menurut gua ya kalau gua melihat sih selain pola 4-2-3-1, pemain yang tadi ditampilkan oleh Ole Gunnar di babak pertama kemungkinan besar akan dimainkan lagi oleh Ole Gunnar ketika menghadapi Leeds ya. Bahkan bukan tidak mungkin akan bermain dari awal ya. Gue tidak bilang semuanya, tapi sebagian besar ya. Kalau kita ngelihat dari belakang, Luke Shaw, Harry Maguire, Victor Lindelof, Aaron Wan-Bissaka tampaknya akan tetap bermain. David De Gea ya, menurut gue kembali lagi ke penjaga gawang. Ya tadi sih walaupun ada yang bilang 4-1-4-1 mainnya, tapi kalau gue lebih melihat sih tadi kayak 4-2-3-1 ya. Artinya ada Nemanja Matic dan juga Donny van de Beek di sektor gelandang bertahan ataupun MC ya. Penampilan dari dua pemain ini tadi sih terutamanya Nemanja Matic menurut gue sangat-sangat kelas ya, dimana dia bagus membaca serangan, dia bagus juga build up serangan, memutus serangan juga iya, diimbangi dengan pergerakan mobile dari seorang Donny van de Beek ya, yang rajin sekali naik turun ya. Terlihat Nemanja Matic pun juga demikian, terutama dalam hal membantu pertahanan ya di belakang. Bisa saja Nemanja Matic akan dipercaya menjadi starting line up ya untuk menghadapi Leeds. Menurut gua itu juga sesuatu hal yang sangat mungkin ya, melihat kondisi yang seperti gua pernah bahas. Ya kalau ngelihat kondisi gelandang sih sampai dengan hari ini menurut gua dua pemain yang paling siap adalah ya Nemanja Matic dan juga Donny van de Beek gitu loh. Jadi menurut gua masuk akal aja kalau seandainya dua pemain ini akan jadi starter ketika Manchester United menghadapi Leeds United ya. Dan pertandingan tadi sih memang betul ya, cukup menarik, cukup atraktif di babak pertama, banyak umpan-umpan pendek, kombinasi yang dilakukan oleh Manchester United. Tapi gua melihat ada dua faktor terutama ya. Nomor pertama adalah bagaimana gol-gol itu tercipta ya. Memang betul kita menang 4-0, menang telat, tapi gol yang tercipta dari gol pertama itu kan ya tercipta karena kesalahan pemain belakang Everton, ya kan. Gol kedua itu tercipta karena kalau tidak salah kan diciptakan oleh seorang Harry Maguire ya, karena ya dari bola mati, dari corner ya. Jadi ya proses golnya sendiri sih kurang menarik gitu ya kalau gue ngelihat sih dengan amatiran ala gue. Dua gol yang pertama, bahkan gol ketiga yang diciptakan oleh Bruno Fernandes pun juga dari bola mati. Tapi apa yang menarik dari yang gue lihat adalah terlepas dari 3 gol yang tercipta di babak pertama, tapi bagaimana cairnya permainan Manchester United dalam build up serangan ya. Mereka sangat-sangat fluid sekali, sangat-sangat cair dalam membongkar pertahanan dari Everton yang menurut gue cukup berusaha untuk hampir solid, tapi menurut gue ya Everton sendiri juga terlihat belum, katakanlah terlihat canggung ya, terlihat bermain jelek lah katakanlah di babak pertama utamanya. Dan menurut gue ini juga menjadi salah satu faktor kenapa Manchester United bisa leluasa untuk menyerang, pun juga akhirnya leluasa untuk mencetak gol ya. Gol pertama jelas itu karena kesalahan dari Everton, komunikasi antara back dan kiper yang menurut gue sangat buruk. Gol corner juga bisa dilihat ya, Harry Maguire cenderung bebas untuk melakukan sundulan. Ini kan juga ya bisa kita lihat memang oke, menang 4-0, tapi juga harus kita lihat kenapa 4-0 itu bisa tercipta. Dan menurut gue 2 gol itu jelas karena memang jeleknya pemain dari Everton yang bermain ya. Tendangan bebas dari Bruno Fernandes sangat bagus tendangan bebasnya, tapi proses terjadinya gol juga menurut gue itu tadi ya, Nemanja Matic sih ingin berusaha untuk masuk cuman dilanggar ya. Ya menurut gue sih Manchester United harus lebih tajam lagi ya, melihat dari permainan tadi ya.
Kalau babak kedua sih gue nggak lebih melihat, karena ya terlalu banyak pergantian yang dilakukan, terlalu banyak skema yang diuji cobakan, jadi wajar ada penurunan katakanlah. Di babak kedua pun juga Ole Gunnar memasukkan pemain yang ya macam kayak Fred, Paul Pogba yang gua nggak yakin kondisinya sudah 100% katakanlah demikian ya. Pemain yang jadi perhatian gua sih tadi ya Bruno Fernandes ya. Bisa dilihat bagaimana peran Bruno Fernandes ini bisa membuat Manchester United langsung nyetel katakanlah demikian ya. Cuman itu tadi ya bagaimanapun juga tugas mencetak gol ini kan sebenarnya bukan tugasnya Bruno, katakanlah tugasnya seorang striker dengan nama Ronaldo Guardiola. Tadi gue belum melihat ada penampilan yang klinikal yang tajam dari seorang Anthony Martial, dan ini harus diperbaiki. Karena apa? Karena gue juga nggak yakin Edinson Cavani ready untuk bermain melawan Leeds United ya minggu depan ya. Memang betul ada opsi Mason Greenwood dan itu sudah dicoba ketika babak kedua ya, tapi menurut gue tetap tidak kurang greget katakanlah demikian ya. Terutama jelas ketika Bruno ditarik ya Manchester United again ya, but overall di babak kedua tuh memang menurut gue ya Ole Gunnar mencoba pemain dengan pemain coba-coba katakanlah demikian ya, pemain yang baru datang Fred dan juga Pogba, dan pemain-pemain lain ya macam kayak Andres Pereira, Juan Mata tampil lumayan menurut gue, ada beberapa 1, 2, 3 sentuhan yang menurut gue oke. Ya Diogo Dalot menurut gue juga ya not bad ya penampilannya. Siapa lagi ya, Scott McTominay yang dimainkan sebagai pemain belakang menurut gue ini cukup menarik ya. Scott McTominay, apakah Scott McTominay akan ready untuk ditampilkan minggu depan, ini juga jadi tanda tanya gue sih. Again kalau gue sih melihat apa yang ditampilkan tadi ini sepertinya pemain yang ditampilkan oleh Ole Gunnar di babak pertama, pemain inilah yang akan ditampilkan juga minggu depan katakanlah demikian ya. But again minggu depan insya Allah akan gue bikin previewnya sendiri, ngobrol lagi balik mengenai preseasonnya Manchester United ya. Well menurut gue preseasonnya Manchester United ini cukup oke. Gue tidak ngelihat hasil ya. Kalau kita ngelihat kan ya Derby County menang 1-2, kalah 4-2 melawan QPR, seri 2-2 lawan Brentford, lalu ini menang 4-0 melawan Everton. Pun juga kemenangan tadi melawan Everton yang 4-0 menurut gue ya itu tadi ya, ada beberapa catatan gue, artinya tidak, ini juga kemenangan 4-0 nggak bisa cuma dilihat skornya aja gitu ya, tapi dilihat bagaimana tadi gol-gol itu tercipta, which is 3 gol ini tercipta dari kesalahan pemain Everton, bola mati ya kan, corner dan juga tendangan bebas. Gol yang tercipta di menit terakhir pun itu kalau menurut gue itu gol bagus ya dari Fred umpannya, dan diselesaikan dengan cukup cantik oleh Diogo Dalot. Tapi jangan lupa ketika gol itu tercipta ya Everton juga sudah banyak melakukan pergantian pemain, dan pemain yang ditampilkan tuh banyak juga pemain bongkar pasang katakanlah demikian. Jadi menurut gue again kesimpulannya adalah 4 pertandingan yang dilalui oleh Manchester United ini kita tidak bisa jadikan patokan ya bahwasanya Manchester United musim depan akan tampil seperti apa kayak gitu ya, akan mulus-mulus saja atau akan bumpy perjalanannya. Tidak, menurut gua sih itu bisa terlihat dari ya paling tidak 10 pertandingan awal lah di liga nanti ya, dimana Manchester United kemungkinan besar di ya 1, 2 mudah-mudahan jangan sampai 3 pertandingan awal ya tidak bisa memainkan pemain terbaiknya ya. But again kalau ngomongin soal preseason, gue sih happy dengan preseason Manchester United. Artinya Ole Gunnar bisa mencoba sistemnya, menampilkan juga beberapa pemain muda. Kita bisa ngelihat pemain-pemain muda mana saja yang potensial ya, walaupun ya tidak semuanya akan di-keep, beberapa akan di-loan. Preseason juga ya kita mendapatkan 3 transfer yang menurut gua cukup sangat bagus, excellent dari sisi kualitas dan juga dari sisi harga. Cuman patut dinantikan siapa yang akan dilepas ya, karena ini kan juga salah satu masalah yang dialami oleh Manchester United bukan hanya musim ini tapi dari musim-musim sebelumnya ya, dimana kita juga selalu cukup kesulitan untuk melepas pemain, plus melepas pemain dengan harga yang oke katakanlah demikian. Dan ini menurut gue patut dinantikan. Oh ya satu lagi sih, hal yang menurut gue agak sedikit di luar dugaan ya. Tadinya gue berharap, atau bukan berharap sih, memperkirakan katakanlah seorang Phil Jones
akan diberikan katakanlah menit bermain ya di di pertandingan tadi ya. Cuman ya ternyata masih belum diberikan katakanlah menit bermain oleh Ole Gunnar. Iseng-iseng gue pingin lihat ini ya di pertandingan lain, kalau gue lupa inget ya ternyata memang belum ditampilkan sama sekali ya. Dan menurut gue ya jadi tanda tanya, karena kan kabarnya Phil Jones ini masuk ke skemanya Ole Gunnar ya, bahkan dibawa ke tim utama ya. Cuman menurut gue ya mungkin kita harus paling tidak Phil Jones untuk ditampilkan ini waktunya masih agak lama, katakanlah demikian. Tidak dalam 1, 2, 3 pertandingan ini. But lini belakang sih menurut gue lihat tadi Victor Lindelof oke, Harry Maguire pun juga oke ya. Mereka gue pikir siap untuk paling tidak jadi tulang punggung di belakang ketika menghadapi Leeds minggu depan ya. Anyway, dari preseason ini gue sih pede Manchester United ready setidaknya untuk menghadapi Leeds United minggu depan ya. Tentunya masih dengan skuad compang-camping ya, again gue happy dengan apa yang ditampilkan, apa yang terjadi di preseason Manchester United untuk musim depannya. Mudah-mudahan musim ini kita bisa dapat piala. Thanks for watching, jangan lupa like, jangan lupa subscribe, dukung terus Football Belanda ringan amatiran ala gua. Wassalamualaikum.